sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan keselamatan untuk kita semua. Salam damai selalu di bawah ujian dan cobaan bagi umat manusia seluruhnya. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita dipertemukan lagi di acara Indonesia Merayakan Perbedaan, dan kali ini kita hanya bisa bertatap bukan muka ini ya. Bertatap apa ini? Bertatap suara. Ini bertatap suara. Namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada bapak-bapak semua. Saya sampaikan semoga di kegiatan yang terus kita usung ini mudah-mudahan bisa berjalan baik dan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita semua tahu bahwa corona masih mendekatkan kita, masih menyadarkan kita betapa kita manusia ini tak kuasa apa-apa. Betapa kita ini benar-benar makhluk yang tak berdaya. Betapa kita butuh pertolongan dari yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala. Dengan sesuatu yang sangat kecil, bahkan tak terlihat oleh kasat mata, kita semua manusia sedunia kalang kabut dan ketakutan. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa Tuhan benar-benar ada. Berikut segala sifat yang serba mahanya itu menjadikan kita bagi yang beriman mempertebal keimanannya, bagi yang tidak atau belum beriman dengan wabah ini yang menggunakan akal sehatnya akan mengimani adanya Tuhan Sang Pencipta segala ciptaan. Kemudian dalam perspektif Islam, khususnya tasawuf, meyakini bahwa Allah Maha Baik, semua nama-nama Tuhan itu indah, semua sifat-sifatnya mulia, maka perbuatannya pun maksud dari semua perbuatan Tuhan pun tidak mungkin tidak baik. Manusia saja yang sudah sangat terkenal baik
tidaklah mungkin punya maksud di balik semua perbuatannya itu tidaklah bermaksud tidak baik. Kita sepakat itu, apalagi Sang Pencipta manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha baik, yang menyandang semua sifat baik. Berikut julukan-julukan atau gelar-gelar yang disandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini Allah menunjukkan keagungannya, Allah menunjukkan keperkasaannya, menunjukkan kekuasaannya secara terang-terangan dengan menciptakan makhluk baru yang bernama Corona. Tujuan Allah mengingatkan yang lupa, mendekatkan yang ingat, dan memesrakan yang dekat hingga menyatukan ke dalamnya. Maka bagi siapa yang bisa menangkap maksud ilahi di balik virus corona ini, pastilah ia menjadi lebih bersemangat lagi untuk mendekat dan bersujud di hadapannya, kemudian masuk ke dalamnya. Maka selamatlah ia dari ancaman virus corona yang menyebabkan kematian. Kalaupun terjangkit kemudian menyebabkan mati, jika benar dalam menyikapi, dia mati syahid, mati dengan penuh kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad bin Abdullah adalah benar-benar utusan Allah yang diutus untuk menyebar rahmat bagi seluruh masyarakat dunia, berikut makhluk yang menghuni alam semesta raya ini. Mudah-mudahan di kesempatan kali ini kita bisa berdiskusi lebih dalam dan lebih luas tentang hikmah-hikmah di balik corona. Mari kita kupas, kita kuak hikmah-hikmah yang bagikan mutiara itu yang mahal sekali. Kita temukan dan kita diskusikan di kesempatan kali ini. Begitu kiranya Pak Uto, mukadimah dari saya untuk didiskusikan atau tanya jawab dan lain sebagainya. Mudah-mudahan lebih asik lagi dan banyak manfaat yang bisa kita dalami bersama. Sekian dulu Pak Uto. Baik, terima kasih Gus Nizam. Memang kalau kita lihat perspektif dari agama Islam ini banyak ternyata juga apakah ini juga merupakan satu penyebab adanya orang-orang jadi yang menjadi satu klaster baru. Misalnya orang-orang yang terinfeksi baik di klaster baru kalau misalnya di Surabaya, di asrama haji dan sebagainya. Tapi baiklah, nanti akan kita diskusikan. Yang pertama saya akan mohon dari Pak Mangku Gede. Bagaimana pendapat Pak Mangku terkait dengan permasalahan ini, Pak Mangku? Saya persilakan Pak Mangku. Baik, terima kasih. Om Swastiastu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Wabah COVID-19 ini dari perspektif agama yang kami tadi sudah disampaikan bahwa manusia ini ingin hidup bahagia. Dalam perspektif Hindu, kalau manusia ingin bahagia, dia harus harmoni pada 3 hal. Yang pertama, harmoni pada Tuhan yang widi. Yang kedua, harmoni dengan sesama manusia. Dan yang ketiga, harmoni dengan alam semesta. Kameranya lah itu ya. Manakala salah satu ini ada ketidakseimbangan, maka akan terjadilah disharmoni. Lebih-lebih era ini kalau kita tidak harmoni dengan alam, dengan lingkungan hidup kita, akan banyak menimbulkan penyakit. Tapi di sisi lain, kitab Weda dalam Itihasa disebutkan bahwa apapun yang diciptakan oleh Tuhan di dunia ini itu adalah terbaik bagi kehidupan. Dalam bahasa Jawa kunanya, asing tinemu ika ngaran utama. Jadi apapun yang tercipta di kehidupan ini oleh Tuhan, bahwa itulah yang sebenarnya yang terbaik. Sehingga dari itu kita bisa mensyukurinya. Nah, sebagai umat manusia, agar bisa mensyukuri apapun yang terjadi di dunia ini, sudah barang tentu kita harus selalu melihat atau memandang sesuatu kejadian itu dari sisi positifnya. Jadi kembali lagi dari sisi positifnya. Memang dalam kehidupan ini Tuhan menciptakan positif dan negatif. Selalu ada dua hal yang berbeda. Ada siang, ada malam, ada api, ada air, ada baik, ada buruk. Demikian juga kalau kita melihat lampu ini akan menyala karena ada positif negatif. Jadi kehidupan itu sebenarnya digerakkan oleh hal yang positif dan yang negatif. Hanya saja dalam hal ini sebagai umat manusia, sudah barang tentu kalau kita lihat sisi negatifnya, kalau menurut sekilas pengamatan saya ada 3 hal yang nampak negatif. Pertama adalah COVID-19 ini menyerang kesehatan badan kita. Yang kedua menyerang kesehatan ekonomi kita, kesehatan ekonomi. Dan yang ketiga menyerang pikiran. Lebih-lebih dengan adanya medsos, adanya berita yang terus-menerus, itu membuat sebagian ada umat yang trauma. Ya, aspek psikografisnya kena. Nah, oleh karena itu, saya mungkin yang paling berbahagia ya diadakan acara ini karena kita bisa bersama-sama meninjau dari sisi positifnya. Banyak hal dari sisi positif yang kita bisa peroleh dari wabah ini. Mungkin paling tidak saya karena menanggapinya ada beberapa hal. Contohnya yang antara lain adalah kita dimotivasi untuk pola hidup bersih. COVID memotivasi kita agar berpola hidup sederhana,
memotivasi kita agar lebih sujud lagi kepada Tuhan ya, karena ini wabah yang begitu dengan istilah pandemi, hanya kekuasaan Tuhan ditampakkan sehingga orang-orang menjadi lebih khusyuk. Demikian juga pada kesempatan ini COVID mendorong kita agar hidup lebih sosial. Ada gerakan-gerakan, pemberian bantuan, dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas lebih panjang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Romo dan Bapak-Bapak sekalian, termasuk Pak Kiai Haji. Mudah-mudahan diskusi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Mangku. Kemudian saya akan beralih juga nanti Gus Nizam, nanti akan kita bahas kembali nanti. Kemudian yang kedua, saya mohon untuk kepada Pendeta Simon ini. Suaranya. Ya. Nah. Halo. Halo. Ya. Halo Gus Nizam. Salam kangen untuk semua. Ya saya sih sebenarnya mau bertanya untuk Gus Nizam itu justru COVID ini dalam kaitan dengan Ramadan itu. Kira-kira menurut Gus Nizam anugerahnya seberapa ya? Karena biasanya Ramadan orang punya taraweh, dia punya sahur, kita bisa ketemu Bu Sinta, tapi kali ini semua di rumah. Iya. Kira-kira menurut Gus Nizam gimana itu? Ya, saatnya kita taraweh di rumah. Biasanya kan di masjid. Saatnya kita memasjidkan rumah kita. Iya. Saatnya kita. Nun sewu Gus Nizam. Nun sewu. Nanti sekaligus nanti sekalian aja. Ini yang. Oh gitu. Iya. Nanti aja. Ini. Oke. Soalnya kadang kalau Pendeta Simon itu memang ya kudu langsung jaluk dijawab soalnya. Saya akan beralih juga kepada dari penghayat ini, dari Pak Naen. Kita sering juga mendengar ada Rahayu. Sering mendengar ada istilah mayangkoro, pagebluk mayangkoro. Nah, bagaimana dari uraian Pak Gus Nizam dikaitkan dengan masalah penghayat? Monggo, Pak Naen. Rahayu dan salam damai semuanya. Salam IMP, semoga Indonesia semakin jaya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, terutama tadi yang disampaikan oleh Gus Nizam, sangat luar biasa, bahwa kalau menurut tinjauan dari penghayat kepercayaan, banyak orang-orang Kejawen mengatakan ini adalah merupakan pagebluk mayangkoro. Sebenarnya di dalam tinjauan spiritual ajaran Kejawen, bahwa di dalam diri manusia itu ada unsur-unsur sedulur. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar sedulur papat limo pancer. Sedulur papat ini adalah nafsu-nafsu yang ada dalam diri kita. Yang pertama adalah sedulur yang dinamakan dengan angkara murka. Ini pengaruh dari getaran-getaran sari-sari bumi dari unsur tanah. Terus yang kedua, sedulur yang dipengaruhi oleh sari-sari bumi yang berasal dari api. Terus yang ketiga adalah unsur-unsur dalam diri kita, sedulur yang dipengaruhi oleh unsur-unsur dari air. Lalu yang keempat adalah unsur-unsur yang dipengaruhi oleh angin. Nah, sedulur mayangkoro itu adalah pengaruh dari sari-sari bumi yang berasal dari air. Sifat jeleknya pagebluk mayangkoro di dalam unsur kejawen itu adalah unsur-unsur dalam diri manusia yang bahwa manusia itu mempunyai jiwa-jiwa rakus. Orang yang tidak pernah bersyukur kepada pemberian yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, oleh Tuhan semesta alam. Jadi unsurnya itu kurang saja. Jadi filosofinya, maaf Pak Uto, yang dinamakan pagebluk mayangkoro itu adalah mengingatkan pada diri kita bahwa ternyata dengan
keangkara murkaan kita, dengan kesombongan kita, dengan kerakusan kita, ternyata Tuhan mengingatkan pada kita, manusia ternyata tidak ada apa-apanya di hadapannya. Sehingga Pak Gebluk Mayangkara ini mengingatkan bahwa kita harus selalu bersyukur, menembah kepadanya, dan memang kita mengakui alam semesta adalah ciptaannya. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa di hadapannya. Hanya dengan yang namanya virus corona, virus yang tidak kelihatan oleh manusia, oleh mata, kita ini kalang kabut seluruh dunia. Meskipun dia itu barangnya kecil, tapi ternyata bisa mematikan manusia. Nah ini filosofi dari Pak Gebluk Mayangkara, menurut tinjauan masyarakat penghayat kepercayaan, ini adalah bahwa kita sudah saatnya semua makhluk yang ada di bumi ini menyatukan diri, bersujud ke hadapannya dengan caranya masing-masing, agar kita menundukkan kepala, kita bersujud kepadanya, dan tentunya kita mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan semesta alam kepada kita. Itu kesimpulan yang pertama. Lalu yang kedua, tentunya di dalam Pak Gebluk Mayangkara, kita sudah mulai mawas diri pada diri kita masing-masing, bahwa ternyata manusia ini masih diberikan aura-aura negatif ya tadi yang ada di dalam diri kita, sedulur kita tadi. Itu adalah dampak dari laku negatif. Yang tadi saya sampaikan, rakus, tidak pernah bersyukur, masih sombong begitu. Nah ini tadi sangat sinkron yang disampaikan oleh Gus Nizam. Mungkin itu Pak Uto dan Gus Nizam, matur nuwun, dan Bapak Ibu sekalian yang ada di sini. Selamat sore, salam damai untuk semuanya. Nuwun, rahayu, rahayu, rahayu. Rahayu. Baik, terima kasih Pak Nain. Saya akan mencoba lagi beralih kepada Romo Bingki, Atsu Bingki. Mana ini? Pak Bingki? Oi, dalam. Nah, saya persilakan Pak Bingki. Bagaimana tanggapan Pak Bingki terhadap apa yang sudah diuraikan oleh Gus Nizam tadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Rahayu Bakas Waras. Rahayu Waras. Saya menyimak dari apa yang diuraikan dari Gus Nizam, juga dari Pak Naim, dan Pak Simon juga. Dari pandangan saya bahwa adanya timbulnya virus corona atau COVID-19 ini adalah bukan untuk ujian Tuhan, melainkan teguran. Tuhan menegur kita. Karena apa? Karena kita meyakini bahwa Tuhan itu yang sangat maha kasih. Dan Tuhan tidak pernah memberi penyakit pada seseorang, namun Tuhan hanya menyebarkan kasih-Nya kepada umat-Nya. Nah, kenapa ditegur demikian? Karena kalau kita amati, kita renungkan, kita ikuti belakangan ini, sudah banyak sekali yang menyimpang. Karena satu, manusia oleh Tuhan adalah makhluk yang sangat luar biasa, diberi satu super istilahnya itu, dia dikasih akal dan dikasih budi untuk melebihi dari makhluk-makhluk yang lain. Akan tetapi yang kita lihat, banyak yang melupakan, mereka hanya menggunakan akalnya, tapi budinya ditinggal. Jadi hanya menggunakan akal untuk kepentingan pribadinya maupun untuk kelompoknya ataupun untuk politiknya, itu macam-macam warnanya. Maka itu Tuhan memberi satu bukan cobaan ya, menjadi teguran buat kita semua sebagai umatnya, agar kita itu lebih disiplin. Satu, dan memahami kebersihan.
kebersihan di sini yang dimaksud itu bukan kebersihan yang biasa, tapi kebersihan yang sangat dalam sekali, yaitu kebersihan luar dan dalam. Nah, sekarang banyak yang bersih di luar tuh ya wangi-wangi, kalau kemana-mana itu parfumnya, baunya wangi-wangi. Tetapi, nah ini rohaninya banyak yang masih kotor. Nah, inilah teguran Tuhan yang sangat luar biasa. Saya tidak mengatakan orang lain, tapi saya sendiri juga merasakan teguran itu. Jadi saya harus betul-betul lebih mawas diri, lebih khusyuk lagi kita untuk bersujud kepada Tuhan, menebalkan iman kita, keyakinan kita. Yakinlah bahwa Tuhan itu akan memberikan sesuatu yang sangat baik buat umatnya. Nah, kalau cobaan yang dibuat dari Tuhan itu masih bisa dihindari, tapi kalau cobaan dibuat sendiri itu susah untuk dihindari. Karena contohnya kalau ada gunung meletus saja, banyak binatang buas yang turun dari itu kan sudah satu ilmu titan bahwa wah ini pasti ada bencana. Nah, tapi kalau ini perbuatan kita sendiri yang membuat susah untuk dihindari, hanya kita sendiri yang harus bertobat. Nah, saya rasa cukup seperti itu ya. Mungkin bisa teman yang lain bisa menyambung, meneruskan supaya lebih gayeng lagi lah. Terima kasih Pak Oto. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih Pak Bingki Irawan. Atsu Bingki Irawan. Kanjeng Raden Tumenggung Bingki Irawan Hadinegoro. Wah, ini keliru Pak Oto. Oh, keliru. Keliru. Duduk Kanjeng Raden Tumenggung tapi Kanjeng rodok tua. Oh, Kanjeng. Kanjeng rodok tua. Ya. Baik, terima kasih. Jadi sebelum Gus Nizam, saya yakin bahwa Gus Nizam ini sudah mencatat ini. Ada 3 hal, ada 3 pembicara ini. Kita kupas terlebih dahulu dari 3 pembicara ini. Yang pertama dari Pak Mangku, Pak Mangku menyatakan bahwa unsur kebahagiaan harus ada satu prasyarat-prasyarat yang harus ditentukan. Kemudian juga dari Pendeta Simon yang menyatakan, yang menanyakan bagaimana dengan di dalam corona ini kegiatan-kegiatan keagamaan. Yang tadi sempat disinggung sedikit, kita membuat rumah kita jadikan masjid. Ini. Kemudian dari Pak Nain. Dari Pak Nain juga sudah menyatakan juga bahwa Pagebluk Mayangkoro, adanya orang-orang, kehidupan orang-orang di mana sedulur papat limo panjer. Salah satu diantaranya adalah bahwa manusia itu terlalu serakah. Keserakan. Pak Bingki menyatakan bahwa ini bukan satu anugerah, tapi satu cobaan. Bagaimana, Pak Gus Nizam? Ya, terima kasih. Kalau saya pribadi, saya justru sangat bersyukur dengan anugerah corona. Sebab membantu dakwah saya yang gencar. Ojo ngaji syariat bloko. Ojo ngafirke liyan. Kafire dhewe gak digatekke. Ini corona sangat membantu dakwah saya ini. Pak Simon. Artinya begini, di mata saya ini, di mata saya bagi umat Islam, ayo masjid ditutup kabeh, Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Kapok Mari ngono terus ya apa? Nek wis masjid ditutup niki. Kalau taunya hanya masjid yang kasat mata, bingung, stres umat Islam yang syariat bloko saat ini. Tapi bagi kami yang pengamal tasawuf, justru ini sangat membantu kami.
Karena ada masjid yang lebih agung, lebih suci, lebih raya dari yang kelihatan. Dan masjid yang lebih agung, lebih suci, lebih besar itu ada di dalam ruhani masing-masing umat Islam. Ada, artinya yang formalitas bloko yang kulit saja itu dihapus oleh Allah, khususnya di balik corona ini, agar pengamal agama masing-masing tidak hanya mengamalkan formalitasnya atau syariatnya saja, namun hendaknya mengamalkan dengan hakikatnya. Tentu harus dibimbing oleh agamawan yang benar-benar matang, wis apal dalane mulai. Karena durung apal dalane mulai, kebingungan iki. Bingung iki. Sembayang nang ndi masjid ditutup. Sembayang kok nang ndi, Masya Allah. Traweh nang ndi ini kalau saya malah alhamdulillah ini corona membantu penekanan dakwah saya, mengajak umat Islam khususnya untuk mari kita kembalikan pemahaman dan pengamalan Islam sebagaimana awal kemunculannya, di mana Islam zaman Nabi Muhammad benar-benar mengayomi, merahmati seluruh makhluk yang ada di semesta. Tidak hanya pada satu kelompok, golongan, dan pemetaan wilayah dan sebagainya, bukan. Tapi semuanya kembali ke ruhani yang suci, akan benar-benar merahmati, mengasihi dengan tulus tanpa pamrih siapa dan apa saja makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari Pak Nain, Pak Gebluk Mayangkoro, ini Tuhan mengingatkan kita untuk bisa bersyukur setiap saat dan di setiap keadaan yang bagaimanapun. Ya, Islam pun juga sangat menekankan itu, bahwa justru kita harus lebih bersyukur. Sebab corona ini mengingatkan kelupaan atau kealpaan kita. Kita harus berterima kasih kepada makhluk corona ini. Di samping bersyukur kepada Tuhannya. Sebab kita didorong lebih serius mendekat. Corona mendorong kita lebih semangat, lebih serius mendekat dan mengenali lagi siapa sesungguhnya Tuhan kita dan siapa sesungguhnya kita. Ternyata kita makhluk. Makhluk itu diciptakan. Tidak tercipta dengan sendirinya. Makhluk itu asalnya tiada. Kemudian adanya ini tidak ada dengan sendirinya, tapi diadakan oleh yang wajib ada, yaitu Tuhan. Kemudian kita diingatkan lagi bahwa kita mau tidak mau, alias harus terus-menerus
bergantung hanya kepada Tuhan. Tidak boleh bergantung kepada selainnya. Dan kita harus dengan penuh tata krama memohon, sebelumnya harus meminta ampun atas kesalahan dan dosa, kemudian memohon dengan penuh harap dan keyakinan akan diijabah, bahwa semua berada di tangan-Mu, wahai Tuhan pencipta seluruh makhluk ciptaan ini. Hanya Engkau yang kuasa. Corona mengabarkan dengan sangat jelas, hanya Engkau, wahai Tuhan kami, yang mampu, yang kuasa. Kami semua, manusia sedunia, mengaku tak mampu apa-apa. Ini Corona ini meruntuhkan, merontokkan kesombongan siapa saja yang merasa atau mengaku bisa, merasa mengaku mampu, begini begitu dan seterusnya. Dijawab oleh Corona dengan tegas dan jelas, kalian wahai manusia, ya yang ngomong ini juga manusia ini, tidak mampu apa-apa, tidak bisa apa-apa. Iki lho bukti ini. Wis nyoto wis. Janganlah pernah merasa bisa. Jangan pula lupa bahwa kita ini asalnya tidak ada. Kembalikan ke asal muasal kita. Asal muasal semua makhluk adalah tiada. Begitupun Corona. Sebelum tahun kemarin, tahun 2018, nggak ada Corona. Tidak ada yang kenal Corona. Mendadak, sekarang tidak ada yang tidak kenal. Maka untuk menyeimbangkan informasi-informasi yang bisa menekan pikiran batin kita, untuk menyeimbangkan itu, saya mudah saja saya mengembalikan asalnya, atau ini masih baru, ya kemarin nggak ada Corona. Anggap aja hidup di tahun 2018 kemarin, nggak ono Corona ini. Iki durung tahun 2000, anggap aja ini wis beres. Karena bagaimanapun terlalu kuat, terlalu banyak informasi negatif. Sementara informasi positif atau nutrisi positif, hikmah-hikmah yang harus kita konsumsi ialah penggalian dari tafsir-tafsir yang benar tentang Corona ini, itu masih kurang banyak, sehingga kurang menyeimbangkan kestabilan rohani kita. Untuk itulah acara IMP saya mendesak Mbak Wulan dan Mas Iwan untuk ayo ngelumpuk kok. Ya kalau nggak bisa bertatap muka, kita harus taat kepada ulil amri, penguasa kita. Saya pun setuju. Tapi ini momen yang kita harus bersuara menurut keyakinan agama masing-masing dan telaah tafsir pikiran sehat masing-masing. Untuk sekali lagi memberi nutrisi umat, betapa pentingnya kesehatan rohani, kesehatan hati, kesehatan pikiran, kesehatan jiwa. Itu jauh lebih penting, jauh lebih harus diperhatikan daripada kesehatan jasmani. Betapa kebersihan pikiran, kebersihan hati, kebersihan rohani, kebersihan jiwa itu jauh lebih diutamakan daripada kebersihan raga, kebersihan
ruang atau rumah yang kita tempati. Begitu seterusnya dan selanjutnya, maka saatnya lah bagi umat Islam Ramadan tahun ini, jadikan, wahai umat Islam, dimanapun kalian berada, saat inilah saatnya jadikan rumahmu masjidmu. Jadikan di dalam dadamu masjidmu. Siapa yang tidak bisa menjadikan rumahnya masjid, saat ini tidak bisa sholat. Padahal sholat dalam Islam itu tiang agama. Siapa yang mendirikan sholat sama dengan mendirikan agama, siapa yang merobohkan sholat sama dengan merobohkan agama. Yang tidak bisa menjadikan rumahnya menjadikan masjid, dia tidak sama dengan merobohkan agama. Nah, barang siapa yang telah memasjidkan rumahnya, selanjutnya adalah artinya memimpin keluarga dengan bimbingan agama yang diyakini, istiqomah sholat 5 waktu, wiridan, berdoa, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah masjidkanlah hatimu. Bahwa hati mukmin itu baitullah. Qalbul mukmin baitullah. Hati orang mukmin yang sejati itu rumah Allah, alias masjid. Itu masjid samar. Karena memang tidak kasat mata, tapi nyata dirasa. Memang tempat sujud yang sesungguhnya adalah hati. Bahkan yang bersujud, bersimpuh di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa adalah hati yang sehat, hati yang bahagia, hati yang bening, hati as-sofa. Ya, COVID ini setuju sekali saya dengan Pak Bingki, bukan ujian, apalagi siksaan, bagi malapetaka, bukan. Memang COVID-19 atau Corona ini apa? Ini kembali kepada tingkat keimanan dan keyakinan masing-masing. Kalau saya menyebutnya ini ya seperti pertemuan-pertemuan IMP sebelumnya, bahwa sesungguhnya tidak ada yang tidak baik, yang ada hanya yang baik. Tidak ada masalah itu, yang ada hanya maslahah. Tidak ada tidak ada musibah, yang ada hanya muhibah. Beda dikit tak. Ya, di balik corona ini ya tidak ada musibah, yang ada muhibah. Muhibah itu pemberian berharga yang diberikan Tuhan kepada kita, makhluk yang paling dicintai dan paling disayangi. Maka janganlah buruk sangka kepada Tuhan. Janganlah mengklaim atau menuduh Tuhan bersifat yang bukan-bukan. Kata Pak Bingki tadi, Tuhan Maha Kasih. Ya, bentuk kasihnya saja yang aneka. Modele, gayai, sing macam-macam. Nah, intinya ya kasih sayang, tidak selain kasih sayang. Pokoknya Allah mengasihi kita semua, kemudian Allah memberi atau meningkatkan keimanan dan keyakinan kita melalui makhluk baru ciptaannya yang bernama COVID-19 ini. Teguran ini non sewu Gus Nizam. Ini karena kita juga dibatasi oleh satu waktu ini sebenarnya ini. Betul. Ini
Jadi nun sewu saya harus memotong terlebih dahulu karena masih banyak ada beberapa saudara-saudara kita yang masih belum memberikan satu tanggapan sebenarnya. Tapi terus terang aja bahwa karena ini mengingat waktu, kita hanya dibatasi waktu hanya sampai 1 jam, tapi kita akan bisa lebih juga. Sebenarnya tidak ada kesulitan apa-apa untuk menambah waktu. Oleh karenanya, saya ingin memberikan waktu kepada Bante. Ini kepada Bante. Saya persilakan Bante. Terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan selamat menjalankan ibadah puasa bagi Gus Nizam dan segenap umat Muslim sekalian. Semoga ibadah puasanya bisa berjalan dengan baik sehingga mendapatkan anugerah kemenangan di bulan Ramadan nantinya. Dan sebelum saya menyampaikan pandangan saya mengutip dari kalernya orang tua yang memang sudah tua. Beliau menyampaikan bahwa sak bejo-bejone wong leno luwih bejo wong kang eling lan waspada. Sebahagia-bahagianya orang yang lengah, lebih berbahagia ia yang selalu sadar dan waspada. Kita tinggal di dunia ini tidak sendiri. Banyak orang, banyak makhluk yang ada di alam semesta ini yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah karunia di mana kita ini bisa terlahir sebagai manusia, kemudian kita bisa belajar ajaran agama, di mana makhluk-makhluk yang lain tidak memiliki kesempatan seperti yang kita miliki. Maka kalau misalnya manusia itu bisa memanusiakan manusia, ya itulah yang sepatutnya dilakukan oleh manusia yang memiliki ajaran agama sebagai pedoman hidupnya. Dan di dalam ajaran agama, saya rasa semuanya itu tidak terlepas dari teori, praktek, dan juga hasil. Kita pengen hidup kita damai, hidup kita bahagia. Tapi kalau tidak ada praktek dari apa yang diajarkan di dalam ajaran yang kita yakini masing-masing, maka tentu kita juga tidak akan mendapatkan manfaat dari ajaran agama yang kita pelajari. Kayak seperti hanya sekedar membaca, mengulang, atau melafal, atau mendiskusikan, kemudian selesai itu tidak dipraktekkan, tidak dilaksanakan dalam kehidupannya, maka sesungguhnya kita tidak akan mendapatkan manfaat. Yang artinya kita akan mendapatkan manfaat kalau nantinya ajaran agama itu merubah diri kita. Dari kondisi tidak baik menjadi lebih baik, namanya orang belajar kan ya. Dari waktu ke waktu senantiasa menjadi lebih baik sampai akhirnya yang terbaik. Nah, kita manusia, kita punya ajaran agama yang kita jadikan pedoman di dalam kehidupan kita. Di mana kita punya jasmani, kita punya rohani. Jasmani dan rohani. Badan dan batin. Atau kalau dalam bahasanya orang Buddha itu ada nama dan rupa. Jasmani kita ini terbentuk dari perpaduan unsur. Ada unsur tanah, unsur air, unsur padat, dan unsur udara. Ya, jadi ada perpaduan unsur. Nah, wajar saja kalau seumpamanya tubuh jasmani kita terbentuk dari perpaduan kemudian mengalami perubahan. Apapun yang terbentuk dari perpaduan akan mengalami perubahan. Termasuk dunia yang kita tempati bersama, ada matahari, ada air, ada tanah, dan juga ada udara. Kalau mengalami perubahan itu hal yang wajar. Tetapi perubahan yang terjadi kebanyakan itu disebabkan karena manusia-manusianya. Kalau makhluk hidup yang lainnya juga memberikan dampak, tapi yang paling parah memberikan dampak dari kerusakan bumi kita adalah diri kita manusia. Begitu pula dengan tubuh jasmani kita yang membawa dampak sangat besar pada perubahan atau kerusakan jasmani kita adalah dari diri kita sendiri juga, di mana kita memiliki jasmani dilengkapi dengan indria-indria. Kalau kita membaca, ya kita ini punya mata, punya telinga, punya hidung, punya lidah, punya kulit, dan punya pikiran. Ini disebut dengan indria-indria kita. Nah,
Dikala kita memiliki indria-indria, apabila tidak digunakan dengan baik-baik, ndak eling lan waspodo, banyak kotoran-kotoran batin yang masuk melalui pintu-pintu indria ini. Akhirnya timbul kebencian, timbul keserakahan, timbul kebodohan di dalam diri kita. Nah, setelah kita tahu bahwa ternyata timbulnya kebencian, keserakahan, kebodohan, itu dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, dari yang kita cium, kita kecap, kita sentuh, dan kita rasa, maka seyogianya kita berhati-hati menggunakan indria supaya tidak memunculkan energi-energi pikiran-pikiran yang buruk. Karena apa? Pikiran menjadi pemimpin pelopor pembentuknya. Jadi kalau pikiran kita sudah dikuasai kebencian, dikuasai keserakahan dan juga kebodohan, maka tutur kata perilaku kita akan mencerminkan dari kondisi batin kita, dari kondisi pikiran kita. Maka dari itu, dikala kita belajar ajaran agama, sudahkah kita ini benar-benar mampu membebaskan diri kita dari itu semua? Ataukah hanya sekedar kita itu belajar ajaran agama, bangga dengan bungkusnya, atau hanya bangga dengan mereknya atau modelnya, sehingga kita tidak benar-benar mendapatkan, mengerti, memahami isinya. Kalau kita benar-benar mengerti, memahami isinya, maka pastikan bahwa kebencian kita berkurang, keserakahan kita berkurang, kebodohan kita berkurang. Nah, dalam hal ini dikatakan bahwa kalahkan kebencian dengan cinta kasih, kalahkan keserakahan dengan kemurahan hati, kalahkan kesombongan dengan kerendahan hati, kalahkan kejahatan dengan kebajikan. Yang artinya musuh kita itu bukan orang lain, bukan orang yang beda suku, adat, budaya, dan lain sebagainya. Kalau kita mempermasalahkan perbedaan-perbedaan itu tidak akan ada selesainya. Lawang diri kita sendiri saja penuh dengan perbedaan, kita dengan pasangannya juga ada perbedaan-perbedaan, sehingga menurut Bante, Pak, jadi Nun Sewu, ini saya mohon maaf ini saya terpaksa harus memotong lagi ini. Ini orang yang tidak keduga ini, memotong ini. Soalnya saya biasa jadi penjahit, Bante. Jadi biasa monggo. Saya akan beralih ke Romo Eko, ini masih belum terdengar suara ini, seorang filsuf juga ini. Monggo, Romo Eko. Ya, terima kasih Pak Uto. Selamat petang, selamat sore. Uto, Gus Nisam, Pak Bingki, Pak Pendeta Simon, Pak Mangku, Pak Naim, Ante, semua, dan teman-teman yang ada di sini. Saya juga mengucapkan selamat untuk beribadah puasa untuk Gus Nisam dan teman-teman Muslim semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Wilujeng Rahayu. Nah, saya kira mendengarkan dari Gus Nisam dan semua narasumber tadi, Pak Oto, saya sepakat bahwa dengan adanya virus corona, kalau refleksi saya selama ini, juga saya tulis di dalam sebuah majalah Jubilium itu, bahwa adanya virus ini merupakan sebuah peristiwa. Memang awalnya dulu dikatakan bahwa virus ini berasal dari kelelawar atau apa begitu munculnya, lalu juga tempatnya juga sudah ada, tetapi semua itu saya kira memang menjadi sebuah teguran tadi, memang saya sepakat. Teguran bahwa manusia itu memang bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Manusia itu memang dalam keadaan seperti ini
tidak berdaya apa-apa karena di hadapan Tuhan, Tuhan adalah Raja semesta alam, termasuk di dalamnya adalah manusia. Tuhan adalah segala-galanya bagi hidup manusia. Jadi saya sepakat semuanya, hakikatnya hampir sama, bahwa dengan ini kita diajak untuk tidak rakus, tidak sombong. Tadi istilahnya Gus Nizam tadi adalah kita jangan pernah merasa bisa. Memang kita diberi kemampuan. Kita orang yang dikatakan pandai, orang yang bisa membuat hal-hal yang modern, tapi semua itu juga apa yang kita buat di dunia ini, saya kira juga merupakan anugerah. Kalau kita menjadi orang pandai itu juga anugerah. Kalau kita ini disebut orang kaya, itu juga merupakan anugerah dari Tuhan. Kalau kita ini disebut orang yang handsome, atau cantik, atau apalah, itu juga merupakan semua anugerah dari Tuhan. Saya kira memang dengan itu, kita diajak untuk memperbaiki kembali relasi kita dengan Tuhan lebih baik lagi, relasi kita dengan alam lingkungan ini lebih baik lagi, dan relasi kita dengan sesama supaya lebih baik lagi. Intinya itu. Maka Paus Fransiskus itu pernah menulis mengenai relasi manusia dengan alam lingkungan yang disebut ensiklik Laudato Si, ya, supaya manusia itu kita semua harus lebih menghormati, menghargai, merawat yang namanya alam semesta yang kita tinggali ini. Supaya alam semesta ini menjadi tempat tinggal rumah kita yang nyaman, aman untuk ditinggali. Ini Laudato Si ini. Jadi bulan ini adalah bulan untuk memahami Laudato Si dengan Rosario. Satu bulan ini dipimpin oleh uskup-uskup. Dan Bapak Paus juga nanti tanggal 14, ini 14 Mei ini mengajak seluruh umat Katolik di seluruh dunia itu untuk puasa dan berdoa bersama umat yang lain, mungkin dari Buddha, terutama juga umat Muslim yang sekarang sedang berpuasa, itu satu hari tanggal 14 ini kita diajak untuk berpuasa berdoa untuk supaya lebih mendekatkan diri dengan Tuhan dan dengan sesama. Saya kira itu saja Pak Oto, saya kira tidak banyak. Dan semua ini mengajarkan kepada kita, sepakat juga, supaya kita dengan corona ini mengajarkan kepada kita, supaya kita hidup menjadi manusia yang hidup bersih, manusia yang lebih dekat dengan Tuhan, dan juga bisa lebih mendekatkan sesama di dalam keluarga. Karena kita tidak boleh keluar-keluar, yang dulunya kita cuma terus memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan, ya, uang. Akhirnya juga harus di rumah, tinggal di rumah, dalam keluarga, ini keluarga lebih dekat bersama dengan anggota keluarga yang lain. Saya kira itu. Lalu kalau dulu tuh jalan-jalan itu begitu padat dengan polusi, mengakibatkan lingkungan hidup itu tercemar dengan polusi itu, sekarang dikurangi, harus di rumah, maka alam menjadi murni. Jadi sebenarnya menurut saya, refleksi saya bahwa virus corona ini justru menjadi imunnya alam semesta ini. Untuk alam semesta memurnikan hakikatnya kembali sebagai alam semesta yang nyaman untuk ditinggali, yang nyaman untuk menjadi rumah. Itu Bapak Oto, refleksi saya. Baik, terima kasih Romo Eko. Bapak-bapak sekalian, ini yang sebelum saya lupa ini, saya akan menyapa terlebih dahulu. Ini dari partisipan sudah ada 27 partisipan, mulai Mas Zaman Thohir, Pak Sigit Sydney, ini dari Sydney, ini jauh ini,
karena NSW, North South West ini dari Sydney ini. Iso ai. Dari Australia jauh-jauh ke menghadiri IMP ini. Payu, Mister. Ini. Kemudian I'm fine, thank you. Pak Entras, selamat sore Pak Entras. Pak Made London, selamat sore. Christian Fernando, Alvin. Terima kasih banyak Pak Oto. Gus Senhak, ini. Kemudian Hendri Widianto. Jadi Yusak ini saudara saya ini dari GKI ini. Jadi kemudian kalau Mbak Wulan ini sama Mas Riwan ini Sarimit tidak perlu saya sebut. Farisal Rahman Kurniawan. Ini Pak Herman Surya, ini Pak Suradi. Ini baik. Kemudian ada Mbak Rita Wahyu. Selamat sore Mbak Rita. Mbak Rita Wahyu bisa monitor, ini masih unmute. Baik, rupanya tidak suara tidak audio tidak keluar. Kemudian Bapak-bapak sekalian, saya silakan untuk angkat tangan 3 orang saja, 3 orang yang mau menanyakan dari perspektif Islam. Jadi tolong jangan hanya dari aspek yang bersangkutan, dari aspek egosentris kita, tapi tolong tanyakan, mengapa kok bisa begini? Mengapa misalnya? Mengapa ada orang-orang yang tidak takut sama corona, tapi lebih takut sama Tuhan? Ini sehingga tetap melakukan tarawih di masjid-masjid, misalnya sholat Jumat di masjid. Karena apa? Dia tidak takut, dia hanya lebih takut kepada Tuhan. Nah, misalnya begitu ini. Saya silakan yang mau angkat tangan terlebih dahulu. Silakan siapa? Pak Endra 1, kemudian 1 lagi. 2 lagi. Christian. Iya, Pak. Baik, saya persilakan. Ini Pak Entras terlebih dahulu. Terima kasih Pak Oto. Yang saya tanyakan satu, apa yang sudah dilakukan para ulama dan para tokoh agama Muslim dalam menyerukan seruan pemerintah untuk diam di rumah? Karena saya lihat masih ada beberapa yang belum mentaati himbauan pemerintah, walaupun sudah cukup banyak yang sudah melakukan himbauan seperti yang disampaikan oleh Gus Nizam. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, budaya pulang kampung pada Lebaran. Ini kan sudah budaya bertahun-tahun dilakukan. Juga apa himbauan dan saran jalan keluar untuk mengatasi hal ini apabila tidak bisa mudik teman-teman kita, saudara-saudara kita yang Muslim yang bekerja di luar daerah kampungnya. Lalu yang terakhir Pak Oto, ini cuma himbauan dan saran. Kami mohon seluruh pemuka agama menyerukan untuk mentaati apa yang sudah ditentukan pemerintah dalam menghadapi corona ini. Minimal kayak pakai masker, social distancing, lalu juga termasuk PSBB ini Pak Oto. Semoga seluruh para tokoh agama dan kepercayaan dimanapun menyuarakan atau menghimbau umatnya untuk mentaati pemerintah guna mempercepat pulihnya keadaan seperti semula. Terima kasih Pak Oto. Baik, terima kasih. Ini sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu ini partisipan kita yang baru ini, John Albert Simanjuntak. Selamat sore, John.
kemudian Mbak Vivo 1723 ini. Selamat sore. Baik, Bapak-bapak, terima kasih ini. Saya persilakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Pak Gus Nizam untuk menjawab. Ya. Apa peran ulama dalam membantu umarok kita terkait ya di rumah aja dan social distancing, masker dan seterusnya yang semua sudah tahu. Nah, kemudian jangan mudik dulu. Ya, saya kurang tahu persis karena saya tidak masuk ke ke Ikatan Ulama Indonesia atau apa ini. Jadi, namun memang benar siapapun yang menjadi tokoh agama saat ini hendaknya menyerukan, ini yang beragama Islam menyerukan firman Allah yang berbunyi, Ati'ullah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Cukuplah ayat itu yang disuarakan untuk kemudian ditafsiri dan ditaati siapa saja yang mengaku beragama Islam. Allah memerintahkan umat Islam untuk taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul Allah, dan penguasa kalian. Ulil amri, arti penguasa yang menguasai perkara kalian atau urusan kalian. Yang dimaksud dalam ayat ini adalah ya pemerintahan kita yang sekarang ini dipimpin oleh Pak Jokowi. Selama pemimpin kita tidak menyimpang dari kebenaran, dan kita semua tahu Pak Jokowi baik, program-programnya berjalan dengan baik, kita wajib taat. Bahwa taat kepada umarok, taat kepada penguasa adalah bagian dari takwa. Nah, di kesempatan yang baik ini saya pun menyeru kepada umat Islam, khususnya yang ikut pengajian saya, mari kita taati anjuran pemerintah. Ngaji jalan terus, ngaji di rumah aja. Taraweh jalan terus, taraweh di rumah aja. Tadarus jalan terus, tadarus di rumah aja. Semua untuk saat ini di rumah aja. Jangan di masjid, jangan di musola. Masjidkan rumah kita, musolakan rumah kita, dan jaga keluarga kita dari fitnah dunia dan dari virus corona. Saya rasa itu cukup, Pak Oto. Baik, terima kasih Gus Nizam. Bapak-bapak sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya akan mencoba untuk menyimpulkan sebenarnya dari apa yang sudah kita diskusikan pada saat ini. Adalah yang pertama bahwa wabah atau pagebluk sejak dahulu ini sudah menjadi satu bagian atau salah satu dari risiko dan krisis yang harus dihadapi manusia dalam hidup dan kehidupannya. Ini yang pertama. Kemudian corona menjadi satu bukti. Corona sudah menjadi bukti nyata adanya risiko dan krisis berupa pandemik yang mengancam keberlangsungan manusia. Tetapi di dalam satu novel yang berjudul tulisannya Hemingway, ini novelnya yang berjudul The Old Man and the Sea, ini mengatakan bahwa manusia bisa dihancurkan tapi tidak bisa dikalahkan. Ini
Manusia bisa dihancurkan, tapi tidak bisa dikalahkan. Sehingga ditanggapi oleh seorang filsuf yang terkenal lagi adalah kalau tidak salah namanya Nietzsche, yang menyatakan bahwa melalui krisis ini akan bisa menjadi satu manusia yang sempurna atau manusia yang purna. Ini tadi yang dari awal, kalau dari pembukaan saya katakan bahwa inti dari kebahagiaan, iman, antara iman, kemudian harus mencari satu ilmu. Ilmu itu tidak bisa menjadi satu ilmu tanpa ada satu pengamalan. Kalau di dalam penghayat disebut dengan ilmu, itu harus ada satu dharma. Demikian juga saya yakin dengan teman-teman dari agama-agama yang lain pun juga demikian. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, kemudian sebagai satu akhir dari acara kita, saya mohon agar Gus Nizam, ini kita bersama-sama untuk berdoa, Gus Nizam untuk memimpin doa secara Islam, karena hari ini adalah hari waktu untuk kegiatan dari agama Islam. Saya ingatkan sekali lagi bahwa nanti hari Senin jam 4 sore tepat kita akan mulai lagi COVID-19 satu anugerah dari perspektif penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan narasumber Bapak Naen Suryono, SH, MH, dengan satu catatan bahwa kita akan melakukan satu evaluasi. Apa yang diuraikan nanti itu tidak hanya oleh penanggap, tidak hanya dari sisi egosentris dari penanggap, tapi tolong ayo kita tanyakan terkait dengan masalah-masalah kepercayaan. Ini yang juga pada kesempatan ini, nanti berikutnya hari Kamis, nanti kalau tidak salah waktunya siapa ya, Mbak Bulan, hari Kamis yang akan datang? Oke, hari Senin tak? Hari Senin. Kamisnya. Waktunya siapa? Penghayat, waktu penghayat. Nah, hari Senin Pak penghayat. Kemisnya. Penghayat. Kemisnya. Kemisnya. Kemis waktunya siapa? Masih ya. Kristen. Oke, Pak Simon ya. Nah, baik. Saya persilakan untuk kepada Gus Nizam untuk memimpin doa, dan kepada teman-teman yang lain, monggo kita juga berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya persilakan. Gus. Siap. Selamat berbuka bagi umat Islam. Mari kita berdoa memohon kepada Tuhan. Mudah-mudahan puasa kita diterima dan Tuhan menyelamatkan kita semua dari wabah atau efek samping dari virus corona ini. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tadarrusana wa tasbihana wa tahlilana wa tamjidana wa la tadrib wujuhana biha ya ilahal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Gus Nizam dan kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang berbahagia. Sekali lagi saya ucapkan selamat berbuka puasa bagi yang melaksanakan puasa. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat sore dan salam. Selamat sore. Selamat sore. Semua saudara. Semua saudara. Terima kasih. Semua saudara. Sampai jumpa hari Senin yang akan datang. Ya. Siap. Selamat puasa. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa.